Ya, shalom. Ya, kita akan belajar firman Tuhan dari surat Rasul Yohanes yang pertama kepada surat Yohanes yang pertama, ayatnya pasal yang keempat, ayat yang ke-8. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Ini judul perikopnya adalah Allah adalah kasih. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kalau kita lanjut ke ayat 9, penjelasan dari ayat ini. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Ketika kita berbicara bahwa Allah adalah kasih, apakah kita sungguh-sungguh dapat memahami bahwa memang Allah adalah kasih? Ketika kita berbicara bahwa Allah adalah kasih, itu bukan tentang suatu kasih atau sebuah kasih, tapi Allah adalah kasih itu sendiri. Dan berbicara tentang Allah adalah kasih tidak bisa dipahami oleh manusia kalau manusia itu tidak mengenal siapa dirinya. Oleh karena itu saya akan mengaitkan bahwa Allah adalah kasih ini dengan peristiwa mula-mula, yaitu ketika Tuhan menciptakan manusia. Apakah Anda mengerti mengapa Anda ada di dunia ini? Apakah manusia mengerti mengapa ia dicipta ada di dunia ini? Ketika Allah yang agung dalam kemuliaannya berkata, beranak cuculah dan penuhilah seluruh bumi. Apakah artinya semuanya itu? Ada orang yang mengatakan, manusia diciptakan untuk menyembah Allah. Ada yang lain mengatakan, manusia diciptakan untuk bersorak-sorai kepada Allah. Ada yang mengatakan, manusia diciptakan Allah untuk menjadi pesuruhnya Allah. Ada juga mengatakan Allah menciptakan manusia hanya untuk menyembah Allah. Itu tidak benar. Karena Allah kita bukan Allah yang senarsis itu. Ia tidak membutuhkan manusia untuk menyembah dia. Sebab malaikat kudusnya menyembah ia siang dan malam. Jadi mengapa manusia diciptakan oleh Allah? Mengapa kita sampai ada di dunia ini? Pernahkah Anda mempertanyakan itu? Mengapa aku ada di dunia ini ya Allah? Mengapa aku sampai dilahirkan di dunia ini? Mengapa nenek moyangku sampai Engkau tempatkan di bumi ini? Tujuan manusia diciptakan Allah karena Allah adalah kasih itu. Tujuan manusia diciptakan Allah adalah untuk menjadi objek kasihnya. Allah itu kekal dan Allah itu juga adalah kasih. Maka kasihnya yang kekal itu dia mau membagikannya. Kepada siapa dia membagikannya? Selain dia membagikan dan mengaliri kasihnya kepada anaknya Yesus Kristus sejak kekal itu, tapi dia juga menciptakan kita agar kita dapat dialiri oleh kasihnya. Jadi Allah menciptakan manusia bukan untuk tujuan yang licik, bukan untuk tujuan yang jahat, bukan untuk tujuan yang kotor, tapi Allah menciptakan kita semata-mata hanya oleh karena kasihnya saja. Dan Allah tidak berharap apapun daripada kita. Dan ketika Allah itu diciptakan oleh karena kasih Allah dan kasih itu kekal, maka Allah pun mengharapkan manusia itu dan menciptakan manusia itu untuk hidup yang kekal. Jadi Allah menciptakan kita itu untuk menjadi objek, menjadi sasaran kasihnya, itu untuk tujuan yang kekal.
untuk kekekalan. Tapi itu terganggu karena apa? Karena dosa. Apa itu dosa? Apa itu pelanggaran? Itu akan membuat kita mengerti siapa Allah itu. Kalau kita tidak mengenali lawan kita yang adalah dosa, kita tak akan pernah bisa mengenal Allah. Sebaliknya, kalau kita nggak bisa mengenal Allah, kita tidak akan bisa mengenal dosa. Jadi Allah menciptakan saya dan kamu itu untuk hubungan yang kekal di dalam relasi yang kekal. Kita semata-mata diciptakan oleh Allah itu untuk menjadi sasaran kasih-Nya. Dan ketika Allah menciptakan kita untuk tujuan yang kekal, maka ketika Ia menciptakan demikian, maka Allah memberikan semua yang baik kepada manusia. Tuhan mengatakan apa? Semua telah kuberikan kepadamu. Aku memberikan ini, aku memberikan taman ini dan lain sebagainya. Itu adalah tanda kasihku kepada engkau. Ingat, manusia tidak dicipta untuk bumi, tapi bumi inilah yang dicipta untuk manusia. Bumi ini diberikan oleh Allah kepada manusia sebagai tanda kasih-Nya. Wahai Adam dan Hawa, aku telah memberikan kepadamu semua yang ada di tengah-tengah taman ini. Semua yang ada di taman ini, itulah bukti kasihku kepadamu. Dan aku menciptakan engkau dengan sempurna. Dan karena itu kasih, maka kasih itu harus saling meresponi. Adam dan Hawa tidak tahu bagaimana caranya mengasihi Allah. Maka Allah memberi cara kepada mereka. Aku mengasihimu dengan memberikan semua apa yang kamu butuhkan. Maka bagaimanakah caramu mengasihi aku kembali? Adam dan Hawa tidak tahu bagaimana caranya mengasihi Allah kembali. Dan Allah mengajari mereka. Cara kamu untuk mengasihiku kembali adalah jangan makan buah itu. Jadi ketika Tuhan memberi larangan jangan makan buah itu bukan ujian, itu bukan larangan. Itu bukan pencobaan karena Allah tak perlu menguji manusia yang sempurna yang dibuat oleh tangannya sendiri, tidak. Ketika Tuhan memberi perintah jangan makan buah pengetahuan itu adalah cara Allah untuk memberitahu manusia itu bagaimana caramu untuk mengasihi aku. Makanya Kristus yang mulia pernah bersabda, jikalau kamu mengasihi aku, kamu pasti melakukan perintahku. Jadi perintah Tuhan itu, Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa, bukan suatu ujian, bukan suatu penghukuman, tapi adalah suatu tanda, suatu hal yang Tuhan beritahu kepada manusia, bagaimana cara mengasihi Allah kembali. Dan pada akhirnya, ketika manusia itu gagal, dan ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, dan ketika manusia itu makan buah pengetahuan itu menjadi tanda bahwa manusia itu gagal mengasihi Allah. Dan ketika manusia itu gagal mengasihi Allah, maka manusia itu pun mati. Apa arti kematian? Arti kematian adalah kita terpisah dari kehidupan. Siapakah kehidupan itu? Allah. Jadi kematian yang sesungguhnya adalah bukan tentang kematian tubuh. Kematian tubuh ini adalah efek terpisahnya kita dari Allah. Ingatlah bahwa kita diciptakan dari dua hal. Kita diciptakan dari debu tanah dan untuk dihidupkan kita diberi nafas Allah. Hidupnya Allah di dalam kita. Yang artinya sejatinya kita ini hidup bergantung terus-menerus kepada hidupnya Allah. Sebab nafas yang ada di dalam kita ini berasal dari Allah. Jadi sejak semula Allah menciptakan kita untuk tujuan yang kekal, untuk hubungan yang kekal. Dan ketika kita gagal meresponi kasih-Nya itu, maka kita pun berpisah dengan Dia. Kita terpisah dari kehidupan Dia.
ketika kita terpisah dari hidupnya Allah itu, maka manusia pun mati. Dan ketika hidupnya Allah tidak lagi menopang hidupnya kita, maka manusia semakin lama semakin menua dan mati. Itulah mengapa kematian itu ada. Kematian itu adalah karena kegagalan kamu dan saya mengasihi Allah. Kematian itu ada karena kegagalan kamu dan saya mencintai Allah. Karena kegagalan kamu dan saya meresponi kasih Allah itu yang disebut sebagai dosa. Dosa itulah yang membuat kita terpisah dari hidupnya Allah. Makanya kalau ada orang bilang, oh saya tidak percaya adanya Tuhan, saya tidak percaya adanya Tuhan. Itu orang-orang ngomong begitu, itu orang-orang bodoh. Kalau dia tidak percaya adanya Tuhan, lalu mengapa ada kematian? Tuhan ciptakan kamu bukan untuk dimatikan. Ada suatu konsep agama yang mengatakan Tuhan memang ciptakan kita, diciptakan lalu ditakdirkan untuk dimatikan. Ngapain kamu diciptakan untuk dimatikan? Jadi pahamilah betapa mulianya kamu di hadapan Allah itu. Pahamilah sejak semula betapa sempurnanya kamu dan saya dirancang oleh Allah. Pahamilah sejak semula betapa besar kasih Allah kepada kita manusia, sehingga semua yang di bumi ini dicipta untuk saya dan kamu. Kalau kita mengerti betapa mulianya kita dicipta Allah sejak semula, kalau kita mengerti betapa besarnya kasih Allah kepada kita sejak semula, bahwa memang kita dicipta Allah untuk hubungan yang kekal bersama dengan Dia terus menerus. Kita diciptakan oleh Allah untuk menjadi sasaran kasih-Nya, tapi kita menjadi rusak karena dosa, maka kita pun harus mengenali betapa mengerikannya dosa itu. Kadang orang tidak dekat dengan Allah karena ia tidak mengerti mengapa dia ada oleh Allah itu. Dampak dosa itu sangat mengerikan. Kejadian 3 ayat yang ke-8 ke-9. Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berkata, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar suaramu di taman aku menjadi takut, karena aku telanjang maka aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahumu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan buah dari pohon yang kularang untuk dimakan?" Jawab manusia itu, "Perempuan yang kau berikan di sisiku, dialah yang memberi buah dari pohon kepadaku dan aku makan." Berfirman Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apa yang telah kau perbuat ini?" Disinilah efek dosa itu muncul pertama kali, saking mengerikannya dosa itu. Apa? Allah yang ada ketika saya membaca ayat ini, saya terharu melihat bagaimana Allah mempertanyakan manusia itu dengan penuh kasih. "Di manakah engkau? Apakah yang kau perbuat ini?" Bayangkan Allah yang sempurna dalam keagungannya, Allah yang besar di dalam tahtanya, menaruh belas kasihan kepada ciptaan seperti kita ini. Apa jawab manusia itu? "Perempuan yang kau berikan di sisiku." Siapa yang disalahkan Adam ketika dia jatuh ke dalam dosa? Siapa? Tidak. Allah. Perempuan yang kau berikan itulah yang membuat aku jatuh ke dalam dosa. Dosa yang ada di dalam Adam ini membuat dia menyalahkan Allah untuk pelanggarannya sendiri. Ketika saya baca ayat ini, bukankah setiap hari kita demikian di hadapan Allah? Bukankah kita setiap hari seperti ini di hadapan Allah? Bukankah kita menyalahkan Allah untuk semua apa yang tidak pernah Allah lakukan?
Bukankah kita begitu keji terhadap Allah, membalaskan kejahatan untuk kasih karunia Allah itu? Inilah dosa itu. Kalau kita tahu betapa mengerikannya dosa itu, kita tidak akan menyerahkan kehendak kita kepada Dia. Dosa inilah yang membuat saya dan kamu terpisah dari Dia. Ada begitu banyak orang kepahitan kepada Allah untuk sesuatu yang tidak Allah perbuat. Ada begitu banyak orang yang menuntut kesalahan kepada Allah, sedangkan Allah tidak pernah melakukannya, tanpa sadar bahwa dosa yang begitu besar di dalam diri kita lah yang membuat kita gagal melihat Allah. Kalau kita tahu betapa mengerikannya dosa ini, Bapak, Ibu, dan anak-anak muda, kita tidak akan mudah menjual diri kita kepada Dia. Saya adalah orang yang sangat berdosa. Dan kamu pun demikian. Maka mulai sekarang sadarilah betapa mengerikannya dosa ini. Betapa mengerikannya dampak dosa ini yang membuat saya gagal mencintai Allahku. Dosa inilah yang membuat aku tidak bisa bersyukur. Dosa inilah yang membuat aku tidak menemui Allahku. Dosa inilah yang membuat aku tidak mau berdoa. Dosa inilah yang tidak mau membuat aku rela mengikuti Dia. Bahkan bukan kita sebagai keturunan Adam yang begitu jauh dalam ribuan tahun dari Dia. Tetapi bahkan ketika dia jatuh ke dalam dosa pun, dia sudah beritahu efek dosa itu. Itulah efeknya. Dia yang salah, tapi Allah yang disalahkan. Untuk itulah kuasa dosa itu sangat berbahaya. Bukankah kita setiap hari demikian? Tuhan, aku sudah seperti ini. Mengapa Engkau begini? Mengapa Engkau begini? Mengapa Engkau begitu? Kita tuntut Allah untuk semua yang buruk. Padahal kita tidak sadar, dosalah yang membuat itu semua ada. Padahal sejak semula kita dirancang oleh Allah untuk hidup yang berkelimpahan dan hidup yang layak di Eden itu. Tapi karena kita membutakan diri oleh karena dosa, kita gagal melihat Allah. Inilah yang membuat orang gagal melihat Kristus itu. Karena dosa yang begitu besar di dalam dirinya. Inilah yang membuat kita gagal dalam bertobat. Karena kita tidak mengerti mengapa aku ada, mengapa aku sampai dilahirkan. Karena kita tidak tahu sejatinya kita ini siapa. Kita menganggap bahwa kita ini hanyalah orang-orang buangan. Tidak. Kita adalah orang-orang yang sangat berharga. Yang saking berharganya kita, Ia tidak menebus kita dengan sesuatu yang murah, tapi nyawa dari anaknya sendiri. Adakah kasih yang lebih besar daripada seseorang memberikan nyawanya bagi sahabatnya? Tidak. Bukan sahabat Allah yang memberikan nyawanya buat kamu dan saya. Anaknya sendiri. Kalau kita tahu begitu mahal, begitu besar cara Allah untuk menyelamatkan kita, apakah alasan kita untuk menunda-nunda mencintai Dia yang menyelamatkan kamu dan saya? Kita terhilang dari Allah oleh karena apa? Kegagalan kita mengasihi Dia, bukan? Tetapi 2000 tahun lalu kita terhilang dari Allah karena kegagalan kita mengasihi Dia. 2000 tahun lalu kita dipersatukan dengan Allah oleh keberhasilan Kristus mengasihi Bapanya melalui ketaatannya. Maka dikatakan siapa yang di dalam Kristus Yesus itu, dialah yang akan dibenarkan karena kita tak ada yang benar. Kita tak ada yang benar, satu pun di antara kita tak ada yang benar. Kita semua adalah orang-orang kotor, orang-orang berdosa yang tidak memiliki kebenaran sedikit pun. Tapi oleh karena kasih karunia Allah, oleh karena ketidaktaatan kita, kita terpisah dari Allah. Tapi oleh karena ketaatan Kristus sampai mati di kayu salib, kita dibenarkan. Inilah Injil itu.
Inilah Injil itu. Bahwa kita diperdamaikan kembali dalam hubungan yang kekal di dalam Yesus Kristus itu. Karena tujuan kita sejak kekal apa? Tujuan kita sejak semula adalah Allah menciptakan kita untuk hubungan yang kekal terus menerus di dalam hidup yang kekal, di dalam kasih yang tak bercacat itu. Tapi dosa merusaknya, maka Kristus datang ke dunia ini. Maka dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang artinya apa yang rusak sejak semula itu hanya dipulihkan di dalam Dia, Yesus Kristus itu. Jadi tujuan yang semula yang rusak itu dipulihkan oleh Allah kembali dari pihaknya Allah sendiri dengan anaknya itu. Jadi kalau kita mau berdamai dengan Allah, kalau kita mau berhubungan dengan Allah, Yesus Kristus itulah jawabannya. Dan bagaimana cara Tuhan kita Yesus Kristus memperdamaikan kita dan menghubungkan kita kembali dengan Allah? Bagaimana cara dia reconnecting kembali dengan Allah? Bukan hanya dengan omong-omong doang. Yang membuat kita terpisah dari Allah adalah dosa. Maka cara Kristus untuk menghubungkan kita kembali dengan Allah adalah dengan membayar dosa itu dan mengalahkan kuasa dosa itu. Bagaimana cara Kristus mengalahkan dosa? Allah sejak mulanya berfirman bahwa ketika kamu berdosa kamu akan mati. Maka cara Kristus untuk membayar dosa itu adalah dengan menumpahkan darahnya. Ibrani 9 ayat 22 berkata tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Jadi cara Kristus memperdamaikan kita kembali bukan hanya ngomong-ngomong saja. Dia memperdamaikan kita kembali dengan Allah sebagaimana kita diciptakan sejak semula adalah dengan menumpahkan darahnya yang tak bercacat itu. Agar di dalam darah yang terdapat nyawanya itu ia dapat memperdamaikan kita dengan Allah. Dan selain daripada dengan membayarnya dengan darahnya yang kudus, dia mengalahkan dosa dan kuasanya. Bagaimana cara Kristus mengalahkan dosa dan kuasanya itu? Di dalam 1 Korintus 15 dikatakan, sengat maut adalah dosa. Dosa itu, upah dosa adalah maut. Jadi bagaimana cara Kristus mengalahkan dosa? Dengan menyalahkan kuasanya, yaitu maut. Dan kapan Kristus mengalahkan kematian itu? Ketika dia bangkit pada hari ketiga. Jadi ketika Kristus itu bangkit pada hari ketiga, dan ketika ia telah menyelesaikan darahnya yang mulia di atas Kalvari, ia sedang memberitahu dunia bahwa inilah aku, wahai manusia. Aku akan memperdamaikan engkau kembali dengan Allah, karena aku telah mengalahkan apa yang membuat kamu terpisah dari Allah, yaitu dosa. Aku telah membayar dosamu dengan darahku yang kudus. Seharusnya darah mulai tertumpah. Dan aku telah menggantikannya bagi kamu. Dan aku telah mengalahkan kuasa dosa itu. Lihatlah, kematian tidak dapat menahan aku. Aku telah menginjak-injak kuasa kematian itu. Aku telah hidup kembali dari kematian itu. Artinya, kalau kamu mau hidup kembali untuk selama-lamanya, pandanglah kepadaku yang telah hidup dari mati. Inilah yang membuat bahwa benar sabda Tuhan kita itu. Di luar aku engkau tak dapat berbuat apa-apa. Sebab siapakah yang melakukan yang seperti Kristus lakukan? Tidak ada. Adakah yang bangkit dari mati selain Yesus? Banyak. Tapi metong lagi kan? Lazarus ketika dibangkitkan Tuhan Yesus, dia hidup 40 tahun lagi. Dan mati lagi. Dan dia tidak pernah tertawa lagi.
Mengapa yang tidak pernah tertawa lagi? Dia hanya tertawa ketika dia melihat ada manusia, ada orang mencuri tanah liat. Dia bilang, tanah liat kok curi tanah liat. Dia tidak pernah tertawa lagi. Kenapa? Karena dia sudah melihat betapa mengerikannya kuasa kematian itu. Jangan main-main dengan kematian. Kalau kamu dalam Kristus jangan berani mati. Sebab itu bukan untuk 1, 2, 5 ribu tahun selama-lamanya. Mengerikannya kuasa dosa itu. Tapi ada penghiburan bagi kita. Kuasa dosa telah dikalahkan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-54 dan ke-55. Sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, akan digenapi firman yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu terhadap dia? Hai maut, di manakah sengatmu? Di manakah kuasa maut terhadap Kristus itu? Tidak bisa dia berbuat apa-apa. Sebab maut itu telah dipermalukan melalui kebangkitan Kristus. Iblis berpikir dengan menyalibkan Yesus, maka mereka bisa menang. Tapi ternyata pihak Allah lah yang menang dengan mengalahkan mereka. Jadi ya, siapapun Anda, anak-anak muda, apapun yang kamu lakukan saat ini, bahwa ingatlah, sejatinya kita tidak dapat berbuat apa-apa di luar daripada Yesus Kristus itu. Dan kalau kita tahu demikian, kita tidak akan dengan mudah melepaskan iman. Dan kita tidak akan dengan mudah menjual diri kita kepada dosa. Memang tantangan dalam dosa ini banyak. Saya juga bergumul tiap hari. Angan-angan yang liar, pikiran yang gak benar, lain sebagainya. Tapi itulah peperangan dan pertandingan kita. Melawan itu semua. Orang kudus bukanlah orang yang tanpa dosa. Orang kudus adalah yang berjuang dan mengenali dosa-dosanya. Karena dia kudus bukan dari dirinya, tapi oleh karena kerendahan hatinya, yang dengan demikian dia beroleh pengudusan dari Kristus. Makanya dikatakan dalam 1 Yohanes 1:9, Ia adalah setia dan adil. Jikalau kita mengaku dosa kita, Ia akan menyucikan kita dari segala pelanggaran kita. Jadi hal yang terpenting dalam hal mengikut Allah kita itu, dalam hal mengikut Yesus itu apa? Kita mengerti dulu siapa saya dan siapa Allah. Kuasa dosa di dalam diri saya ini, kuasa dosa di dalam diri kita ini begitu besar sehingga itu membutakan kita di dalam maksud-maksud dan hikmat Allah yang begitu baik. Allah itu tidak pernah di dalam posisi yang jahat. Tapi kadang kenapa kita menyalahkan Allah? Jangan salahkan Allah, salahkanlah dosa yang begitu kuat di dalam diri kita ini. Dan kita tidak dapat melawan itu sendirian, maka mohonkanlah dalam doa kepada Dia, ya Tuhan tolonglah aku untuk dapat melawan ini semua di dalam kasih karunia-Mu. Sebab Dia sendiri bersabda, mintalah, ketuklah, dan carilah. Maka benarlah sabdanya Dia yang berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Ditambahkan kepadamu ini bukan tentang hal-hal jasmania, tapi tentang hal-hal rohania. Karena apakah pentingnya kamu memiliki semua hal-hal yang jasmani ini, tapi rohmu tidak punya pendamaian, maka ketika kamu mati, kemanakah rohmu pergi? Ingat, kematian tubuh adalah efek dari kematian jiwa. Karena jiwa kita tidak lagi memperoleh hidup dari Allah, maka tubuh kita pun ikut mati. Dan orang sekarang banyak terbalik.
lebih fokus kepada tubuhnya daripada keselamatan jiwanya. Dia sakit, batuk-batuk, rematik, asam urat, pergi ke Singapura, berobat. Beli obat mah, kena lambung, beli obat ini segala macam. Dia peduli sekali, tapi jiwanya yang sakit dia tak obati. Jiwanya yang sekarat dia tak obati. Tapi tubuhnya ada lecet jerawat sedikit, pergi treatment. Rambutnya agak gimana sedikit, bagus kan. Ya kan? Memang benar kata Alkitab, telah menjadi nyata perbuatan daging. Roh itu penurut, tapi daging itu? Kita peduli sekali apalagi anak-anak muda, diet, biar langsing. Kalau laki-laki apa itu namanya yang gym, ya? Kenapa kamu melakukan itu semua? Hah? Biar menarik, biar tampan, biar cantik, ya kan? Tapi pernahkah kita memikirkan kebaikan jiwa kita? Padahal Kristus yang mulia pernah bersabda, datanglah kepadaku sebab aku dapat memberikan kelegaan kepada jiwamu. Kita memberikan kelegaan pelembab kepada muka kita. Moisturizer. Oh ya, betul itu pelembab namanya. Moisturizer. Serum. Peduli sekali kita. Tapi jiwa kita tidak kita obati. Bukankah telah menjadi nyata siapakah yang kita prioritaskan, Bapak Ibu? Apa yang kita kejar dalam hidup ini? Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk melayani Allah. Melayani Allah itu bukan harus berdiri di sini, menyanyi di sini. Enggak. Melayani Allah itu terjadi ketika kita berusaha menyenangkan Dia dengan berusaha untuk hidup benar. Itu pelayanan itu. Sebab pelayan-pelayan seperti saya ini pun bisa banyak tertolak. Karena hanya omong-omong doang, tapi tidak mau melakukan. Banyak yang ditolak oleh Kristus dalam Matius 7. Mereka berkata, aku bermujizat, aku bernubuat. Tuhan berkata, anyahlah engkau, aku tak mengenalmu. Karena kau tak mau lakukan kehendak Bapakku. Jadi mengapa kita begitu peduli kepada tubuh dan jasmani kita, tapi kita tidak mempedulikan tentang jiwa kita. Wahai jiwaku, serukanlah dalam doamu. Apakah yang engkau inginkan? Apakah yang engkau kejar, wahai jiwaku? Obat sakit tubuh, sakit leher, sakit kepala, itu ada di rumah sakit. Tapi obat sakit jiwa, itu hanya Kristus. Jadi jangan kita memperdulikan hal-hal yang lahiriah, tapi kita tidak mempedulikan hal-hal yang rohani. Jangan seperti orang munafik, cuci tangan, cuci kaki, semua bersih-bersih. Tapi hati busuk. Buat apa? Tidak ada kasih dalam diri. Buat apa? Tapi kenapa itu semua bisa kita tidak sadari, bahkan saya pun, mengapa kadang itu tidak kita sadari? Karena begitu besarnya kuasa dosa itu. Maka dalam hidup kita sehari-hari ini, dalam hidup kita di menjelang hari Tuhan yang jahat ini, menjelang penggenapan akhir zaman ini, maka marilah kita meminta hal yang paling utama dari Allah. Apa itu? Pertolongan darinya agar kita hidup berkenan di hadapannya. Karena seperti itulah kita sejak semula didesain oleh Dia. Dosalah yang membuat saya dan kamu memberontak kepada Dia. Sejak semula tidak demikian. Dan dosa itulah yang membuat kita menderita. Dosalah yang membuat laki-laki susah cari makan, susah cari uang. Dosalah yang membuat perempuan merepet-merepet terus. Dulu enggak begitu, semua ada. Itu bukti kasih Allah. Tapi karena kita gagal mengasihi Dia, penderitaan itu pun menimpa kita. Allah itu sempurna dalam kekudusannya dan Ia sempurna dalam kasih-Nya.
Kitalah yang sangat bercacat memahami dia. Allah itu sempurna dalam karyanya. Kita itulah yang begitu cacat dalam kerendahan hati kita. Kita begitu sombong dengan meninggikan diri terhadap karya Allah. Dan tidak mengakui dia dalam setiap laku kita. Maka di dalam cara yang demikian itu, kita mengkhianati dia. Sadarilah hal ini, Bapak Ibu dan anak-anak muda. Kalau kita menyadari ini lebih awal, kita akan semakin waspada di dalam latihan-latihan badania. Pulihkanlah jiwamu dengan datang kepada Kristus, maka tubuhmu pun akan ikut dipulihkan. Sebab kalau sejak semula jiwa kita lah yang rusak, maka tubuh kita pun ikut rusak. Maka kalau kamu ingin memperoleh tubuh yang baik, sehatkanlah dulu jiwamu. Bukankah hikmat Amsal berkata bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari hatimu lah terpancar kehidupan. Ada banyak sakit-sakit jasmani itu keluar dari kepahitan dan lain sebagainya. Banyak. Tidak mengampuni, kamu benci dia, kamu bunuh dia, oh sakit dia. Kamu kepahitan, kamu mau apa? Mengurung diri, akhirnya kamu minum racun. Jadi jiwa kita lah yang sakit. Maka sekarang sebagai penutup saya katakan, datanglah kepada Kristus yang lemah lembut dan rendah hati itu. Dan datanglah kepada dia dengan kerendahan hatimu, membawa hatimu yang hancur untuk merenungkan segala pelanggaran dan kesalahanmu. Dan tidak hanya berhenti di situ. Mohonkanlah pertolongan dari dia yang disebut sebagai hakim yang adil itu. Agar ia menolong kita melakukan hal-hal yang baik di dalam pemandangan matanya. Karena kita persis tahu dan sadar begitu besar kuasa daging kita, begitu besar kuasa dosa kita. Tidak akan ada yang dapat menolong kita untuk hidup berkenan di hadapannya kalau ia tidak sendiri yang menolong kita. Untuk itulah sebelum ia naik dan terangkat ke surga, ia mengutus Roh Kudus yang keluar dari Bapa untuk menjadi penolong. Menolong untuk apa? Menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Selama ia menolong kita, tapi tak lupa, ia juga disebut sebagai Roh Penghibur. Yang akan menghibur kita di dalam setiap hal-hal yang kita lewati dalam hidup ini. Di dalam pengharapan yang pasti, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang mulia. Kemuliaan hanya bagi Kristus. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan untuk cinta dan kasih karunia-Mu yang tiada berbatas. Kami bersyukur kepadamu Tuhan bahwa Engkau memberikan kami pengertian bahwa kami sejak semula Engkau ciptakan di dalam keindahan yang tak terlukiskan. Kami Engkau rancang sejak semula di dalam hal-hal yang sempurna. Engkau memaksudkan kami di dalam maksud yang kudus. Tapi lihatlah dosa akibat dari kesombongan kami yang membuat mata kami tertutup dan batin kami terbutakan dan tidak dapat melihat Engkau. Tuhan, begitu besar kuasa dosa dalam diri kami ini. Oleh karena itu, kami mohon kepadamu, tolonglah kami agar kami dapat melawannya. Agar kami dapat bertanding di dalam hidup dan di dalam perjuangan kami untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, apakah kekayaan kami selain daripada hidup berdamai dengan-Mu? Tuhan, apakah kebanggaan kami selain daripada mengenali-Mu? Tuhan, apakah yang patut kami serukan selain daripada hidup menyenangkan diri-Mu? Karena Engkau adalah pencipta kami. Kalau kami begitu suka menyenangkan saudara kami, maka apakah kesukaan yang lebih besar selain daripada menyukakan Engkau yang adalah pencipta kami? Tapi kami kadang terbutakan oleh karena dosa dalam diri kami ini. Oleh karena itu kami memohon kepadamu ya Allah, tolonglah kami untuk dapat melihat betapa besar dan betapa mulianya karya-Mu itu. Bantulah kami ya Putra Allah, untuk dapat menerima anugerah-anugerah-Mu yang kudus itu. Kami tak dapat melakukan hal-hal yang baik,
Kami hanya berharap kepadamu. Lihatlah perjuangan kami jikalau kami sedang berjuang. Jika kami belum mau berjuang, maka berikanlah kami pengertian di dalam anugerah-Mu yang tak terbatas itu, agar kami menyerahkan diri kepadamu. Hadiahkanlah kami kerendahan hati seperti kerendahan hati-Mu. Berikanlah kami kerelaan hati sebagaimana Engkau menghadiahkannya pada Daud. Dan hadiahkanlah kami keinginan untuk melayani Engkau sebagaimana Engkau telah menghadiahkannya kepada Paulus. Karena kami telah melihat bagaimana akhirnya Paulus, bagaimana akhirnya Daud. Mereka telah Engkau kumpulkan bersama-sama dengan Engkau dalam Firdaus-Mu yang kudus. Maka ya Tuhan, di dalam pengharapan yang sama dan pengharapan yang demikian, Engkau kiranya mengumpulkan kami dan menghitung kami di antara kawanan domba-Mu. Ampunilah kami untuk segala pelanggaran dan kesalahan kami, bukan oleh karena apa yang ada pada kami ya Allah, tapi oleh karena kemurahan hati-Mu dan oleh karena kasih-Mu yang kudus itu. Kiranya Engkau sajalah yang selalu menolong kami, yang menuntun kami kepada seluruh kebenaran-Mu melalui Roh-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Janganlah Engkau letih untuk selalu mendampingi kami. Jangan kiranya Engkau lelah untuk mendengarkan doa-doa kami. Dan jangan kiranya Engkau bosan untuk mendengarkan pengakuan-pengakuan kami akan segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kau adalah Allah kami yang selalu menghajar dan menegur kami. Maka hajar dan tegurlah kami jikalau itu memang datang untuk menyelamatkan jiwa kami. Karena keselamatan itu yang lebih penting daripada keuntungan kami. Engkau tak memikirkan hal-hal yang menyenangkan daging kami, tapi Engkau lebih peduli kepada tujuan-Mu yang semula, yaitu keselamatan kekal kami. Maka berikanlah kami hikmat untuk dapat mengerti tentang jalan-jalan-Mu itu. Berikanlah kami hikmat untuk dapat mengerti rancangan-Mu itu. Sebab bagaimanapun kami yakin di dalam iman bahwa rancangan-Mu adalah hal-hal yang mendatangkan keselamatan bagi kami, bukan hal-hal yang mencelakakan kami. Berikanlah kami segala sesuatu yang kami butuhkan di dalam maksud pertobatan kami dan di dalam maksud mengerti kuasa kerajaan-Mu, agar ketika kelak Engkau datang sebagai hakim yang adil, kami tidak ikut terbakar di dalam anggur-anggur yang busuk yang Engkau tebang dengan ayunan sabit-Mu itu. Tetapi kami dikumpulkan bersama dengan kawanan anggur-anggur yang manis yang Engkau tuai dari kebun anggur-Mu yang Engkau tanamkan ini. Dan untuk itulah kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami dengan yakin dan percaya oleh karena kemurahan hati-Mu dan kasih-Mu yang kekal. Dan untuk itu kami memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan Yesus, bersama dengan Sang Bapa yang mulia mengutus Engkau demi keselamatan kami, dan Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang menghidupi kami, yang menolong dan menghibur kami untuk sekarang dan selalu dan selama-lamanya. Amin. Haleluya. Semua terberkati atas firman Tuhan. Amin. Terima kasih Evangelis Elia untuk firman Tuhan yang telah diberikan. Tuhan memberkati kehidupan dan pelayananmu. Kita akan memberikan persembahan. Bagi yang bertugas untuk berdoa bisa maju ke depan. Shalom Bapak Ibu Saudara, diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Elia Miran. Kita bersatu hati dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pengajaran, penyertaan-Mu, didikan, teguran sepanjang ibadah ini Bapa. Kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap benih firman yang ditaburkan di tempat ini, Tuhan pasti materaikan di dalam setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Dan Tuhan juga pasti akan memberkati setiap pelayanan hamba-Mu Evangelis Elia Miron. Dimanapun hamba-Mu ini berada Tuhan, banyak jiwa dimenangkan. Tuhan pakai dia lebih heran dan luar biasa lagi. Tuhan, dimanapun hamba-Mu ini berada Tuhan, sinar kemuliaan Tuhan selalu menyertai setiap langkah hidupnya. Tuhan jadikan beruntung dan Tuhan jadikan berhasil. Tiba Tuhan saatnya kami ingin memberikan persembahan. Biar setiap benih persembahan yang ditaburkan di tempat ini oleh anak-anak-Mu itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan Tuhan juga pasti akan perhatikan setiap anak-anak-Mu yang sudah siap memberkati pekerjaan-Mu ya Tuhan. Untuk apapun yang mereka kerjakan, Tuhan jadikan berhasil.
Tuhan jadikan beruntung, dan Tuhan juga pasti akan memberkati setiap pekerjaan, keuangan, pekerjaan mereka, bahkan kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam tangan